Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk hati malam Kamis 9 September 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya Pak Arman dan Lula baru sampai ke rumahnya dari Junior Garden. Pas sampai ke rumahnya, Pak Arman juga dia bicara kepada Lula bahwa dia diizinin hubungan sama Pasha. Terlihat Lula juga sangat senang mendengar pembicaraan ayahnya yaitu Pak Arman. Dia mengizinin dia hubungan sama Pasha. Lalu pas sudah ngomong kayak gitu, Pak Arman dikagetkan dengan adanya yang mengirim foto yaitu Pasha yang lagi mengecup tangannya perempuan. Bukan perempuan, bukan si Priska, perempuan lain. Lalu Pak Arman juga dengan sontak dia ngomong lagi kepada Lula, Pasha tidak pantas untuk kamu jangan hubungan lagi sama Pasha. Lula juga sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong ada apa sama papa, kata Lula. Lalu keesok harinya di sini di makam ayahnya, Pasha berjanji kepada Lula, saya akan mempertahankan cinta kita, kata Pasha kepada Lula. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin dan mendengarkan yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia mewek mendengar pembicaraan Pasha kepada Lula. Langsung dia juga ngaleos, dia pergi dari tempat itu. Pas sampai ke jalan mau naik mobil, tiba-tiba ketemu sama si Nurus Tunjung si alias si Hileud Ateul sama si Ken Kelvin. Terjadilah di situ si Priska sama si Nurus Tunjung si alias Ateul cekcok. Nggak lama kemudian si Ken Kelvin juga membawa si alias Ateul pergi dari sana untuk ke makam Salsa. Gak lama kemudian si Priska juga ngikutin si alias si Hileud Ateul yang mau menemui Dewa dan Nana dan sekalian mau ke makam Salsa. Gak lama kemudian Dewa juga pergi dari tempat itu menghindari si Ken Kelvin. Lalu Lula juga dia pamitan kepada kakaknya yaitu Nana dan kepada Dewa dia pergi sendiri. Lalu pas Lula pergi, Pasha juga melihatin Lula yang pergi sendirian dan si Nurus Tunjung si Priska dalam batinnya bicara, masih di depan saya Mas Pasha masih mau melihatin Lula pergi. Lalu keesok harinya singkat cerita di kantornya Pasha sama si Priska dia sudah meeting sama Bu Arni. Lalu Bu Arni juga ngomong kepada si Priska, saya tidak mau tahu, pokoknya saya kasih jangka 2 hari. Kalau uang perusahaan itu, uang proyek itu tidak ada, saya akan laporkan ke polisi, akan melanjutkan ke jalur hukum, kata Bu Arni kepada si Priska. Karena ada penyelewengan uang proyek, yaitu uang perusahaannya Bu Arni dan perusahaannya Pasha. Lalu Bu Arni juga dia meninggalkan Pasha sama si Priska. Pas sudah gak ada Bu Arni, Pasha juga marahin si Priska dia habis-habisan. Lalu si Priska juga dia masih melawan dan Pasha juga ngomong kepada si Priska, sudah saya kasih tahu kamu itu jangan hubungan sama si alias si Hileud Ateul dan si Ken Kelvin, dia itu licik, kata Pasha kepada si Priska sambil meninggalkan si Priska sendirian. Pas Pasha sudah berangkat dari hadapannya dia dari tempat itu, dari kantornya, si Priska juga langsung telepon si Ken Kelvin bahwa si Ken Kelvin harus bertanggung jawab atas penggelapan dan penggunaan uang proyek itu. Tapi si Ken Kelvin tidak mau karena itu sudah dikasih oleh si Priska kepada si Ken Kelvin. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam, Dewa pergi ke taman bunga berduaan sama Jihan dan di sini terlihat sudah beres, dia juga pulang ke rumah. Pas sampai ke rumah, Nana memarahin Dewa. Nana juga ngomong kepada Dewa, kamu pergi ke taman bunga berduaan sama Jihan, kamu tidak ngasih tahu, kata Nana sambil ngaleos meninggalkan Dewa di kamar. Dewa juga dia langsung mengejar Nana dan keluar dari kamar. Pas di tengah rumah di meja makan, Dewa juga ngomong kepada Bu Farah,
Nana cemburu saya pergi sama Jihan ke taman bunga. Saya mau menjelasin kepada Nana, tapi Nana tidak mau mendengarinya, kata Dewa kepada Nana. Nana juga ngomong tidak ada yang perlu dijelasin lagi mas, kata Nana kepada Dewa. Keesok harinya di malam hari di rumahnya Neratu, si Nurus Tunjung, si Priska dia masuk ke kamarnya Neratu. Dia mengambil semua perhiasannya Neratu karena dia mau membayar uang proyek perusahaannya Bu Arni yang kepake sama dia untuk membayar si alias si Hiledatel. Lalu di sini perhiasan Neratu juga diambil semua sama si Nurus Tunjung, si Priska. Dia juga sudah mengambil perhiasan itu, dia juga pergi dari kamar Neratu. Dan keesok harinya di sini terlihat Lula yang mau pergi ke kantor, tiba-tiba ada yang mengganggu dua preman, yaitu suruhan si Nurus Tunjung, si Priska. Pas Lula lagi dipegangin sama preman itu mau dicelakain, tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung keluar dari mobil itu dan menolong Lula. Terjadilah perkelahian antara Pasha sama preman yang mau menyelakain Lula. Di sini terlihat Lula juga selamat dari preman itu, dan Pasha juga dia habis-habisan dia melawan dua preman itu. Pas Pasha lagi berkelahi, Lula juga tidak tinggal diam, dia juga membantu Pasha melawan preman-preman itu. Dan Pasha juga sama Lula juga berhasil mengalahkan preman-preman itu juga, dan preman itu juga dia kabur dari tempat itu. Terlihat di sisi lain Lula melihat si Nurus Tunjung, si Priska di mobil. Lalu si Priska juga dia pergi dari tempat itu karena preman suruhan dia kabur kalah sama Pasha dan Lula. Singkat cerita sampailah ke kantor si Priska. Lalu pas di kantor dia juga kayak orang panik, dia panik karena dia takut ketahuan bahwa dia juga mencuri perhiasan Neratu untuk membayar ke Bu Arni, dan dia juga yang menyuruh preman itu untuk menyelakai Lula. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Besar kemungkinan si Priska juga akan diketahui bahwa Neratu juga akan melihat CCTV rumah karena perhiasannya hilang semua, yaitu dicuri oleh si Nurus Tunjung, si Priska. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Balelo Lobati Soledat, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.